Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Ivan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya sharing tentang pengantar ekonomi, khususnya pada bab teori perilaku konsumen. Oke, kita akan membahas sedikit tentang teori perilaku konsumen. Secara ringkas, konsumen ini merupakan orang ya, atau sekelompok orang, bisa sekelompok orang gitu, bisa banyak, yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan diri sendiri, entah itu keluarganya, buat masyarakat, atau makhluk lain, dan bukan untuk diperjualbelikan lagi. Makhluk lain itu maksudnya ya kayak hewan gitu ya. Kamu bisa beli makanan kucing, makanan anjing gitu misalkan, bukan makhluk astral. Nah, artinya konsumen adalah orang yang mengambil nilai manfaat dari barang dan jasa yang kamu beli tersebut. Jadi seperti itu secara garis besar. Sebelum kita mengkonsumsi barang dan jasa, konsumen harus melewati beberapa tahapan sampai akhirnya dia beli dan kita mengkonsumsi gitu. Mengkonsumsi bukan berarti hanya minum atau makan, tapi mengenakan. Kayak saya beli baju baru sampai saya pakai bajunya. Sebagaimana definisi istilah-istilah lain, perilaku konsumen mendapatkan banyak perhatian tentunya dari para ahli di bidangnya. Untuk memahami secara objektif begitu ya, berikut ini coba akan saya tampilkan beberapa pendapat ahli tentang definisi perilaku konsumen. Nah, ini dia yang pertama. Dan kedua, ada dua nih. Leon Schiffman dan Leslie Kanu, dan teori kedua Kotler dan Keller. Terkenal ya, Philip Kotler dan Kevin Keller. Kata Mas Leon dan Mbak Leslie, Leslie ini cewek apa cowok ya? Mbak Leslie, perilaku konsumen menurut mereka berdua merupakan bagaimana seseorang atau kamu membuat keputusan sampai mereka mau membelanjakan sumber daya yang mereka miliki untuk mendapatkan apa yang ingin mereka konsumsi. Sumber daya tersebut bisa dalam bentuk waktu, uang, dan tenaga. Nah, menurut kamu apa? Apakah kamu setuju dengan Mas Leon ini? Atau kamu punya pendapat lain? Monggo di kolom komentar. Kalau Philip Kotler dan Kevin Keller, yang dikenal dengan Kotler-Keller gitu kan ya, mereka mendefinisikan bahwa perilaku konsumen merupakan bagaimana seseorang baik secara individu tadi maupun kelompok, individu atau kelompok, dalam mempertimbangkan, memilih, membeli, memanfaatkan, hingga melakukan evaluasi sebuah produk dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Evaluasi zaman sekarang tuh kayak review gitu ya. Dari mulai dia memilih nih, mempertimbangkan, lalu dipilih, lalu dibeli, dimanfaatkan, sampai dia mereview atau mengevaluasi. Nah, itu kata Kotler dan Keller. Kamu lebih sependapat dengan Leon atau sependapat dengan Kotler? Silakan cek di kolom komentar. Oh ya teman-teman, semoga teman-teman di hari ini tetap selalu sehat ya. Jaga kesehatan, jaga pikiran, dan tetap semangat dalam belajar tentunya. Nah, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ternyata konsumen ini, bukan konsumen ini ya, perilaku konsumen ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jika boleh diasumsikan, setiap konsumen selalu menginginkan kepuasan atau utility dalam setiap kegiatan konsumsi yang dilakukan. Utility itu artinya produk tersebut memiliki fungsi untuk membantu, lalu juga berguna dan juga menguntungkan, gitu kan. Nah, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, utility ini dapat dimaknai sebagai kegunaan produk saat dikonsumsi. Nah, baru dikatakan utility. Jika ada kebermanfaatan, ada kegunaan, maka dikatakan utility. Dengan kata lain, kepuasan dapat dikatakan puas, benar-benar puas gitu kan, jika konsumen merasa tertolong dengan produk yang kamu berikan. Jadi kalau ada yang mengecek gitu ya, atau meriset tentang kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen, tanya dulu kira-kira apakah benar-benar dia tertolong atau terbantu dengan produk yang dia beli, sehingga muncullah kata puas. Seperti itu. Nah, apa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen? Pertama, kebudayaan. Nah, ini dia. Faktor kebudayaan ini dikatakan memiliki pengaruh yang paling luas. Luas banget nih dibandingkan faktor-faktor lainnya. Sebagaimana yang kita terima ya pada pendidikan karakter kan. Waktu sekolah dulu
Kedisiplinan dapat membentuk kebiasaan. Ingat nggak? Kedisiplinan dapat membentuk kebiasaan. Nah, kebiasaan dapat membentuk sifat. Nah, sifat dapat membentuk karakter. Dan karakter yang dibudayakan dapat membentuk nasib seseorang. Ini keren banget nih bahasanya. Di rewind aja atau di mundurin kalau mau ngulang lagi. Nah, dari sini dapat kita pahami nih teman-teman semuanya. Peran budaya ini sangat mempengaruhi perilaku kita, untuk keinginan kita membeli, naluri kita, cara berpikir kita, persepsi, serta nilai, dan preferensi kita sebagai makhluk hidup. Contoh seperti ini. Budaya timur misalkan. Di timur tuh ngajarin kita untuk berpakaian tertutup gitu kan ya, tertutup. Jadi konsumen tuh banyak yang suka beli pakaian tertutup. Beda sama yang di barat. Agak terbuka gitu kan ya. Nah, masyarakat Jawa, contoh lain, masyarakat Jawa nih yang biasa makan dengan menggunakan tangan tanpa sendok, ini membuat makanan sambal nih ala apa, sambal setan gitu kan, sambal penyet itu laris gitu kan. Nah, karena makan pakai tangan tadi, budaya makan pakai tangan nih di Jawa, nggak cuma di Jawa sih, Islam juga khususnya ya makan pakai tangan, sehingga sambal tuh jadi laris di Jawa. Nah, kalau kamu mau jualan sambal, nah itu dasarnya. Karena sambal itu paling enak dimakan pakai tangan gitu, dicocol gitu, cocol. Lalu yang kedua apa? Sosial. Nah, teman-teman, sosial ini juga mempengaruhi loh, sosial kita nih, mempengaruhi perilaku kita. Kelompok sosial ini bisa jadi keluarga, lingkungan tempat kita tinggal, teman sepergaulan gitu kan ya, anak jaksel, anak jaktim misalkan. Terus sama masyarakat. Nah, faktor ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku konsumen. Karena seseorang itu dibesarkan di dalam lingkungan ya. Lingkungan yang seperti apa lingkungannya. Sehingga terbentuklah karakternya dan terbentuklah kebiasaannya. Hal tersebut berpengaruh terhadap caranya mengkonsumsi sebuah produk. Misal gini, seseorang nih yang dibesarkan dalam keluarga yang teliti dalam hal keuangan, cenderung nih mendahulukan prioritas. Sehingga dapat menekan pengeluaran yang dirasa nggak perlu-perlu amat gitu loh. Jadi udah biasa dari kecilnya hemat gitu, hidup hemat. Jadi tahu mana yang prioritas dalam hidupnya. Nah, sementara itu misalkan, seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang suka kuliner misalkan ya, suka makan, suka jajan gitu, cenderung menikmati berbagai macam kuliner untuk apa? Menuntaskan rasa penasarannya. Nah, contoh seperti itu. Dari sosialnya itu, dibesarkan dari keluarganya. Seperti itu. Yang ketiga, pribadi. Oh, udah lumayan juga nih. Pribadi. Perilaku konsumen dapat ditentukan dari pribadi orang tersebut tentunya. Misal saja faktor usia, psikologi, kesehatan, kepribadian, gaya hidup, kondisi ekonomi, apalagi kalau pribadi, jabatan, dan konsep diri dari konsumen tersebut, konsep dirinya sendiri. Nah, tahapan psikologi seseorang dalam mengkonsumsi produk bisa aja ini dipengaruhi oleh kematangan berpikir dan juga kedewasaan seseorang. Jabatan pun juga menandakan tingkat kesejahteraan dan gaya hidup seseorang. Kesehatan mempengaruhi apa saja yang boleh dan nggak boleh dimakan atau diminum. Jadi seperti itu ya, pribadinya dia. Kalau kamu misalnya punya gula gitu ya, punya gula nih di kesehatan nih, punya gula ya berarti jangan makan makanan yang meningkatkan atau banyak gula, kan seperti itu. Kayak nasi, oh udah harus dihindari tuh. Nasi itu gula banget kan. Seperti itu. Yang keempat, psikologi. Faktor ini dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk diakui, dianggap ada, diterima di lingkungan. Ini psikologi nih. Nah, beberapa hal psikologi ini yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti motivasi, kepercayaan diri, self-esteem, lalu ada proses belajar, dan lain-lain. Nah, ini membuat mereka tuh akan membeli barang-barang sesuai dengan ya apa yang dia inginkan gitu loh. Saya biar, nih contoh, kamu punya klub bola, di sekolah kamu ada klub bola, ada klub basket. Kamu nih pengen banget diakui kayak jadi anak bola misalkan. Ya mau nggak mau kamu harus beli sepatu bola, harus beli bolanya, harus beli apalagi kaos bola gitu kan. Ya sehingga kamu tuh benar-benar, oh ini anak bola banget gitu. Psikologi tuh, ini anak bola banget. Contoh seperti itu. Itu tadi 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, 4 faktor ini bisa kamu jadikan tesis ya. Jadi kayak misalkan,
Pengaruh psikologi, pribadi, sosial, dan kebudayaan dalam menentukan perilaku konsumen. Wih, canggih, itu langsung disertasi tuh. Nah, kita masuk ke model perilaku konsumen. Nah, untuk menjelaskan teori perilaku konsumen, diperlukan model sebenarnya, model perilaku konsumen. Sehingga nih teori tersebut dapat dipahami secara menyeluruh. Nah, biasanya model-model perilaku konsumen ini digunakan untuk menyederhanakan gambaran aktivitas-aktivitas konsumen. Setidaknya model perilaku konsumen ini ya harus punya fungsi sebagai berikut nih. Apa aja? Ini dia. Nah, deskriptif, prediksi, explanation, dan pengendalian. Harus ada deskriptif, berarti menggambarkan langkah-langkah yang dilalui oleh konsumen untuk memutuskan pembelian. Nih model ya, model perilaku konsumen. Lalu prediksi, berarti mampu memperkirakan aktivitas konsumen di masa depan yang berhubungan dengan aktivitas jual belinya. Dan ketiga, explanation, mampu menjelaskan sebab-sebab konsumen membeli produk. Ya, dijelaskan, explain, kenapa dia beli produk itu. Yang keempat, pengendalian, mengarahkan aktivitas yang dilakukan oleh konsumen di masa depan agar melakukan pembelian ulang. Repeat order, istilahnya seperti itu. Nah, kalau udah mencakup keempat fungsi ini, barulah bisa kita buatkan modelnya. Model perilaku konsumen. Saya akan share beberapa model perilaku konsumen. Yang pertama yang saya tahu itu ada Pavlovian model. Wih, keren ya namanya ya. Nah, model Pavlovian ini digagas oleh Ivan Pavlov. Kalau nama kamu Brian, berarti bikin namanya Brian Vian model. Nama kamu misalkan Budi Vian model. Gitu ya. Ada yang namanya Budi di kolom komentar? Ayo cek namanya Budi kolom komentar. Kalau Pavlovian model ini terdiri dari 3 indikator. Drives, dan reinforcement. Ada drive, lalu drives, ada S-nya belakangnya, dan juga reinforcement. Kalau drive ini merupakan sebuah stimultan yang diharapkan dapat memancing sebuah akibat. Kalau drive, drives, pakai S gitu ya, merupakan kebutuhan psikologi seperti rasa sakit, nikmat, bahagia, sedih, ya pokoknya psikologi lah ya. Lalu kalau reinforcement berarti merupakan sebuah dorongan yang timbul akibat adanya kebutuhan psikologi tadi, yang sebelumnya telah dibangkitkan oleh stimultan. Adanya drive tadi, kemudian drives, ada S, lalu reinforcement. Nah, itu model Pavlovian model. Ya, Pavlovian model. Model yang kedua, yaitu model input, proses, output model. Jadi ada ya input, proses, ya output. Model ini terdiri dari 3 indikator ya tadi ya input, proses, output. Ini kayaknya belum punya nama deh. Gimana kalau kita namain model IPO? Input, proses, output. Keren kali ya? Model IPO. Yang dimaksud dengan input adalah strategi marketing yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, itu inputnya tuh apa strategi marketingnya. Nah, strategi ini bisa jadi 4 poin ya, biasa yang kita kenal dengan 4P. Produk, price, place, promotion. Nah, jadi ada 4P biasanya. Atau 8P misalkan, lebih banyak lagi. Atau 12P, kali ada. Nah, sementara proses. Kalau proses berhubungan dengan bagaimana konsumen melakukan transaksi. Proses transaksi. Dan yang terakhir output. Kalau output berarti respon yang diberikan konsumen terhadap produk itu. Feedback lah harusnya nih ya. Feedback untuk produk tersebut yang sudah digunakan. Yang ketiga ada model sosiologi. Kalau model sosiologi ini model agak berbeda nih dengan 2 model sebelumnya. Model ini mencoba untuk menghubungkan antara perilaku dan lingkungan konsumen. Nah, lingkungan ini dibagi lagi menjadi primary dan juga secondary society. Jadi dibagi-bagi lagi. Nah, orang-orang seperti teman, keluarga, ini merupakan orang-orang yang primary society. Nah, kalau orang-orang dekat yang memiliki kesamaan dalam kepribadian, yaitu secondary society. Jadi bedakan antara primary society dan secondary society. Nah, model ini lebih menekankan pada gaya hidup yang dijalankan oleh konsumen tentunya. Model sosiologi sesuai dengan faktornya tadi. Gitu. Lalu bagaimana sih aplikasi perilaku konsumen dalam bisnis? Nah, ini implementasinya gimana? Nah, yang pertama, 1,
merancang strategi pemasaran yang baik. Nah, kita nih sebagai pelaku bisnis, kita harus bisa merancang bagaimana strategi pemasaran kita ini bisa berjalan sesuai dengan harapan konsumen. Nah, makanya kita harus mengecek dulu. Nah, teori perilaku konsumen ini memungkinkan perusahaan ini untuk mengidentifikasi konsumen yang tepat untuk produk mereka. Jadi nggak semua orang itu bisa menggunakan produk kamu gitu kan ya. Ya tergantung ya, kalau ada juga yang bisa digunakan semua orang, misalnya, namun ada juga yang nggak bisa digunakan oleh semua orang. Nah, dimulai dari pengelompokan. Jadi kalau kita mau merancang strategi pemasaran itu kita mulai dengan pengelompokan dulu. Kita kelompokin demografinya bagaimana, lalu kondisinya, lalu sosial ekonominya seperti apa, lalu tempat mereka berkumpul, hobi mereka, lingkaran pertemanan, circle mereka, kapan waktu yang tepat untuk mengadakan diskon dan sebagainya. Jadi kita kelompokkan untuk merancang strategi. Dari data-data itu, perusahaan nih kamu akan dapat melihat peta perilaku konsumen gitu kan, mapping perilaku konsumen yang cocok tentunya untuk produk yang mereka inginkan, ya, sehingga pemasaran nggak salah sasaran. Itulah pentingnya kita belajar teori perilaku konsumen, sehingga apa yang kita strategikan, rancangkan itu tepat guna di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Nah, dengan mengenali perilaku konsumen yang cermat, perusahaan nih kita nih dalam bisnis nggak hanya mengetahui siapa yang cocok untuk pasar kita, bahkan perusahaan dapat menciptakan pasar baru dan produk baru sampai sedahsyat itu. Nah, perilaku konsumen ini yang telah dipetakan, di mapping, ini sangat memungkinkan bagi perusahaan untuk mengetahui apa yang menjadi masalah di masyarakat. Dengan kita tahu masalah tersebut, perusahaan melakukan inovasi dan menciptakan produk baru. Itu loh yang tadi saya bilang tadi, menciptakan pasar baru dan produk baru. Jika produk tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan tidak mungkin produk baru tersebut akan meledak di pasaran. Contohnya apa? Gojek, Grab. Itu tahun berapa tuh mereka? Saya pertama kali ngeliat Gojek tuh sama Grab tahun 2015 di Jagakarsa tuh, sepanjang jalan tuh, iring-iringan. Naik motor, pakai jaket hijau, helm hijau, itu Gojek. Saya nggak tahu itu apa, tapi kayaknya seru gitu, lucu gitu ya. Nggak lucu sih, maksudnya gemes aja hijau-hijau siang-siang gitu kan. Siang-siang hijau-hijau, helm hijau, apa mau konvoy. Saya pikir itu touring. tapi nggak kayak orang touring siang-siang di hari kerja. Waktu itu tahun 2015 hari kerja tuh saya lihat di Jagakarsa. Touring segala macam. Tahu-taunya itu adalah Gojek. Di mana mereka membuat produk baru, mereka membuat inovasi baru. Orang butuh apa ada di Gojek. Nganter barang ada di Gojek. Beli makanan bisa di Gojek. Apalagi zaman pandemi, jaga jarak gitu ya, minimalis pertemuan. Nah, Gojek solusinya atau Grab solusinya. Ini yang seperti itu yang bisa efek dari si perusahaan tersebut memetakan tadi. Ya hobinya konsumen, kebutuhan konsumen lah ya, memetakan kebutuhan konsumen, demografi ya segala macam, sehingga muncul inovasi baru. Nah, seperti itu caranya teman-teman. Dan yang ketiga, untuk membantu dalam memuat kebijakan publik. Ini juga sama nih. Contoh paling mudah adalah masyarakat membutuhkan moda transportasi menjelang Hari Raya Idul Fitri, ya dong, buat mudik. Nah, pasalnya pada saat itu mayoritas orang Indonesia melakukan mudik. Dan tentunya memerlukan moda transportasi, ya baik itu darat, laut, udara. Nah, kapan masyarakat mulai mudik? Tentuin. Kapan masyarakat mulai melakukan arus balik? Pulangnya kapan? Dan berapa kebutuhan armada transportasi untuk rute tersebut? Nah, bahkan bagaimana mekanisme mendapatkan jasa layanan tersebut? Itu penting loh, diperlukan bagi banyak orang. Oleh karena itu, memahami teori perilaku konsumen mutlak diperlukan. Jadi kebijakan publik nih, terutama buat pemerintah nih ya, jadi tahu nih, terutama pada saat hari raya. Contohnya seperti itu. Jadi tahu kapan masyarakat mulai mudik, kapan masyarakat mulai arus balik, sehingga pemerintah bisa siap-siap membuat kebijakan publik. Atau seperti itu. Dan keempat, menyiapkan perlindungan konsumen. Nah, teman-teman juga tahu,
juga harus tahu ya, adanya jaminan perlindungan konsumen ini tentu memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi konsumen untuk mengkonsumsi barang atau jasa ya. Supaya apa? Supaya ya aman gitu maksudnya. Ini barang yang gue beli ini benar apa enggak? Ini jasa yang saya pakai aman atau enggak gitu. Makanya ada perlindungan konsumen. Memahami perilaku konsumen, apa yang diberikan kepada konsumen, dengan demikian kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan sehat. Sehingga produsennya untung, konsumennya untung gitu kan ya. Sama-sama untung gitu, win-win solution. Nah, konsumen di Indonesia mendapatkan perlindungan oleh negara, kita tahu ya. Hal ini untuk menjaga ketentraman konsumen. Dan yang terakhir saya mau sampaikan bagaimana proses pengambilan keputusan pembelian. Nah, prosesnya begini jadi biasanya. Saya ini kalau mau beli, biasanya saya harus punya trouble-nya dulu. Saya harus kenali masalah saya apa, sehingga saya harus beli ini. Kemudian saya cari informasi yang kedua, pencarian informasi. Saya cari informasi. Yang ketiga, saya mengevaluasi pilihan-pilihan tersebut, alternatif. Misal saya mau beli AC. Masalahnya apa? Di Jakarta panas, di rumah saya panas. Sama sekali tidak ada kenyamanan saat di rumah misalkan. Otomatis saya butuh pendingin ruangan untuk menyamankan kondisi ruangan lah ya, jadi adem gitu. Itu masalahnya, ruangan panas, kondisi nggak nyaman saat bekerja WFH, membuat saya, harus beli AC. Nah, saya cari informasi kan, pencarian informasi. Saya cari di Google, di Tokopedia, di mana saya cari semuanya tuh. AC merek A, B, C, D, E, F, G. Lalu yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Saya evaluasi, saya baca reviewnya. Oh ini, janganlah. Oh jangan beli di sini. Oh jangan yang ini. Dipilih-pilih gitu. Dievaluasi pilihan-pilihan yang tadi. Baru yang keempat, memutuskan untuk membeli. Oke, saya pilih yang ini. Setelah saya melihat reviewnya, saya melihat harganya disesuaikan dengan saya melihat kegunaannya, lalu melihat manfaatnya. Saya pilih yang ini. Setelah saya pilih, kemudian saya dapatkan barangnya, saya gunakan di rumah, barangnya itu yang kelima adalah evaluasi setelah pembelian. Apakah barang ini manfaat atau tidak? Beneran dingin apa enggak nih AC? Nah, maka saya berikan feedback, ada evaluasi. Kalau misalkan AC-nya bener, AC-nya terpercaya, dingin, bener gitu ya, bukan abal-abal, saya akan merekomendasikan kepada teman-teman saya yang mau beli AC. Tapi kalau AC-nya ini jelek, nggak bagus, saya akan komen sejahat-jahatnya di aplikasi online itu. AC-nya jelek nih, nggak bagus, segala macam. Dan tidak akan saya rekomendasikan. Jadi kamu, sebagai pelaku usaha, pastikan kamu tahu step-step ini sehingga kamu bisa terus berkembang usahanya. Dan tentunya kamu harus paham juga bagaimana teori perilaku konsumen itu bekerja. Terima kasih, itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sehingga saya bisa terus berkembang di dunia per-YouTubean tanah air. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.